titik 3, terusnya Opsi lainnya terus record ada. record. Rekam apa tuh? Nggak ada, Mulai saya merekam. pakai GM nih Bu. Google Meet nggak apa-apa? Nggak apa-apa, memang kan Google Meet nggak ada ini. ada Pak, Record. kalau pakai email @uhamka sudah difasilitasi record. Oh, oke. Saya pakai Kalau Gmail nggak bisa, kalau @uhamka sudah ada. @uhamka. Cara masuknya @uhamka di mana ya Bu ya? Yang email Bapak. Email saya kan. Terus? Ya, kan kalau saya kan trisni@uhamka.ac.id ya emailnya. Tadi kayaknya kalau nggak salah Bapak pakai yang @uhamka deh. @uhamka ya. Tapi di sini titik 3 ini saya cari record nggak ada, adanya troubleshooting. Bapak, Report a problem. mohon maaf, ini baru mau direcord Pak sama Adit. Oh, record Pak Adit ya. Oke, silakan Dit. Alhamdulillah, makasih Bu. Udah ada tuh Bu di record Bu. Iya, baru mau direcord ya Pak. Oke, Iya, sudah ya. Oke, makasih. Oke, lanjut. Silakan, lanjut. Lanjut, udah di record. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dari pengusaha pajak risiko rendah. Ketentuan pasal 9 ayat 4D Undang-Undang PPN dan PPBN tahun 2009 mengatur mengenai kelebihan pajak masukan yang dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Pada akhir tahun yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/71 PMK 03 2010 mengenai pengusaha kena pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengusaha kena pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan dimaksud yang berlaku sejak 1 April 2010, yaitu pengusaha kena pajak yang memenuhi ketentuan melakukan kegiatan 1. Ekspor barang kena pajak berwujud, 2. Penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Ketiga, penyerahan kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Next. Bab 13 mengenai surat pemberitahuan masa PPN. Dalam mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan, dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pasal 3A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Next. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dengan surat pemberitahuan massa atau SPT massa adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Surat pemberitahuan masa PPN dan PPNBM merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh pengusaha kena pajak meskipun nihil, mengenal perhitungan pajak masukan yang berasal dari pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, pajak keluaran dan penyotoran pajak atau kompensasi. Surat pemberitahuan masa PPN, PPM, dan PPNBM harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Next. Mekanisme pelaporan pajak berutang.
Untuk mengetahui kapan saat terutang, berapa besar pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara atau bahkan bisa diminta pengembalian atau restitusi. Pajak dari kelebihan pembayaran pajaknya diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender. Tahun pajak adalah sama dengan tahun kalender atau tahun takwin. Dalam penjelasan pasal 3 UU KUP digariskan bahwa bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagaimana sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masal, pajak keluar, pembayaran atau pajak telah dilaksanakan pengusaha. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan dipungut dan disetorkan. Next. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK 03 2007 tanggal 28 Desember 2007 menyampaikan SPT dapat dilakukan dengan cara secara langsung melalui pos melalui perusahaan jasa ekspedisi atau e-filing. SPT masa PPN wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak paling lambat bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Next. Surat Pemberitahuan Masa PPN atau SPT Masa PPN. Orientasi pembahasan ditunjukkan pada SPT Masa PPN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 44 PJ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR-44 PJ 2013 dan Per 44 per PJ 2010 yang mengkelompokkan SPT masa PPN menjadi dua bentuk berdasarkan klasifikasi PKP yang terkait, yaitu SPT masa PPN 111DN diperuntukkan yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dari SPT masa PPN 111 diperuntukkan bagi PKP lainnya. SPT masa PPN 111 ataupun 111DM dapat dalam bentuk hard copy atau data elektronik. Berdasarkan hard copy dan aplikasi pengisian SPT diperoleh dengan cara diambil di KPP, digandakan sendiri oleh PKP, diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, disediakan oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ade. Surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN. Pengguna SPT masa PPN 1111 atau DM SPT masa PPN dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah 1.800.000. Dalam hal PKP tersebut memenuhi syarat, yaitu mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000 untuk setiap tahun buku atau wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. SPT masa PPN dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas dan penyerahan emas perhiasan secara eceran besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, yaitu sebesar 90% dari pajak keluaran. Dalam hal pengusaha kena pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, 80% dari pajak keluaran. Dalam hal pengusaha
kena pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Jadi next. Cara penghitung PPN atas PKP yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah 1.800.000 besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, yaitu sebesar 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak atau 70% dari keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Pajak keluaran dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, sedangkan PPN yang wajib disetor pada setiap masa pajak dihitung dengan cara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan, sehingga bagi PKP yang melakukan penyerahan kena pajak jasa kena pajak atau JKP adalah sama dengan 4% dari dasar pengenaan pajak. Bagi PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP adalah sama dengan 3% dari pajak dasar pengenaan pajak. Berikut contoh dari surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Jadi next. Bab 4 yaitu perlakuan PPN atas penyerahan BKP oleh real estate atau industrial estate dan kegiatan membangun sendiri. Pengusaha atau industrial estate adalah pabrikan dari barang kena pajak yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang yang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya. Maksud dari ikutannya adalah bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan bidang tanah dan sebagai pekarangan bangunan, pagar pekarangan sekeliling bangunan dan saluran air, sarana jalanan, pipa ledeng, tiang, dan kabel listrik yang merupakan bagian kelengkapan bangunan tersebut. Oleh karena itu, penyerahan bangunan beserta ikutannya yang dilakukan oleh pengusaha real estate dikenakan pajak pertambahan nilai pengenaan pajak yang dipakai untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang kena pajak berupa bangunan beserta tanah atau penyerahan tanah matang dilakukan oleh para pengusaha real estate atau industrial estate diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 1376 atau PJ 3 atau 1986 tanggal 19 Mei 1986. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa penyerahan BKP berupa bangunan atau tanah matang dilakukan para pengusaha real estate, maka dasar pengenaan pajaknya ditentukan oleh sebagai berikut. Yang pertama, ada penyerahan yang dilakukan tanah matang saja, maka DPP dihitung dari harga jual tanah matang dikurangi 20% tanah matang. Yang kedua, penyerahan bangunan beserta tanah DPP dihitung dari harga jual bangunan beserta tanahnya dikurangi dengan 20% dari harga jual tanah matang. PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri telah diatur dalam pasal 16C Undang-Undang PPN dan PPNBM dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 554 atau KMK 04 atau 2000 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 320 atau KMK 03 atau 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 554 atau KMK 04 atau 2000 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan dan tidak dalam kegiatan usaha pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan untuk sendiri atau digunakan pihak lain. Ketentuan tersebut hanya berlaku bila kegiatan membangun sendiri yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 atau PKM 03 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan belum selesai pembangunannya. Ketentuan yang berlaku sejak 1 April 2010 akan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud. Syarat dan tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri. Pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri terutang pada saat dimulai dibangunnya bangunan, dengan arti lain dimulai kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian pondasi, pemasangan tiap pancang atau kegiatan fisik lainnya. Sedangkan tempat terutangnya berada di tempat bangunan didirikan.
Tetapi bila kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh kantor cabang dari pengusaha kena pajak yang di tempat pajak pertambahan nilai terutamanya di pusat kepada KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DCP wajib pajak pusat atau KPP di lingkungan Kanwil DCP pajak khusus sehingga kegiatan membangun sendiri terutama di lokasi bangunan didirikan. Kegiatan membangun sendiri dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Kegiatan membangun sendiri di kawasan real estate. Kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Dapat pula dilakukan di dalam kawasan real estate yang dilakukan oleh pemilik kafling. Pengenaan pajak pertambahan nilainya berlaku ketentuan sebagaimana disebut di atas, yaitu 10% dari pajak pengenaan pajak. Demikian halnya menentukan di saat dan tempat pajak terutang. Untuk memudahkan dalam pemungutannya, pada saat ditandatangannya surat pemesanan tanah atau surat perjanjian pera jual beli atau perjanjian jual beli atau akta jual beli atau transaksi penjualan tanah kafling, maka pembeli tanah kafling wajib mengisi dan menandatangani formulir surat pernyataan kesanggupan nilai atas kegiatan membangun sendiri yang diberikan oleh pihak real estate. Pihak real estate wajib melaporkan ke transaksi penjualan tanah kafling kepada kepala kantor pelayanan pajak yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kafling berada dengan mengirimkan tembusan formulir surat pernyataan kesanggupan membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri paling lambat 1 bulan sejak tanggal penandatangan formulir. Apabila ternyata pengusaha real estate tidak melakukan kewajiban tersebut, maka kegiatan pendirian bangunan di atas kafling dianggap tidak dilakukan oleh pengusaha real estate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarfira Isa. Pengenaan PPN atas kegiatan pembangunan sendiri sesuai Permen PUKU baru dasar yang digunakan untuk pemungut tetap berlandasan pada pasal 16C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM yang menyatakan PPN dikenakan atas kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerja oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata cara diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Pasal 16C Undang-Undang dan PPNBN ini tidak mengalami perubahan dibanding dengan Undang-Undang PPN dan PPNBM tahun 2000. Pengaturan yang baru telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK 03/2010. Pengaturan yang baru telah dituang tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri yang berlaku sejak 1 April tahun 2010. Yang pertama, kegiatan pembangunan sendiri adalah kegiatan pembangunan bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kedua, bangunan dimaksud merupakan satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada satu kesatuan tanah atau perairan dengan kriteria. Yang ketiga, kegiatan pembangunan sendiri terutang pajak pertambahan nilai bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri. Yang keempat, pajak pertambahan nilai yang terutang dengan tarif 10% dari pajak pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu harga jual menggantikan nilai impor, nilai ekspor, dan atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pajak yang terutang. Yang kelima, dalam hal membangun dari hasil kegiatan pembangunan sendiri ternyata digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri wajib menyerahkan bukti surat setoran pajak asli pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut. Next.
Kewajiban bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri. Bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri mempunyai kewajiban, yaitu 1. Menyetor pajak pertambahan nilai yang terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% dikalikan dengan 40% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Yang kedua, menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang wajib bisa di sektor kekas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang tiga, melaporkan penyetoran sebagaimana dimaksud pada yang butir pertama dan kedua kepada kantor pelayanan pajak yang wilayah meliputi tempat bangunan tersebut dengan menggunakan lembar ketiga surat setoran pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Next. Kewajiban bagi pengusaha real estate. Pengusaha real estate mempunyai kewajiban, yaitu pertama, melaporkan transaksi penjualan tanah kafling kepada kepala kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kafling berada dengan mengirimkan tembusan formulir surat pernyataan kesanggupan membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri paling lambat 1 bulan sejak tanggal penandatanganan formulir. Apabila tersebut tidak dilakukan, maka dianggap kegiatan pendirian bangunan di atas kafling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha real estate. Yang kedua, melaporkan dimulainya kegiatan pembangunan sendiri dilakukan oleh pemilik kafling di atas tanah kafling yang diperoleh tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal 31 Agustus kepada kepala kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tanah tempat kafling berada paling lambat 1 bulan setelah akhir bulan kegiatan membangun sendiri dimulai. Bentuk laporan perhatian keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 387 PJ 2002. Bangsa dan estate yang tidak melakukan kewajiban seperti tersebut di atas, maka pendirian bangunannya di atas tanah kafling dianggap dilakukan oleh pengusaha real estate. Yes. Kedudukan pajak masukan dan ketentuan lainnya. Berbeda kedudukan pajak masukan pada umumnya, bahwa pajak masukan yang dibayar sehubung dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Kegiatan pembangunan sendiri dapat berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap, hingga dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Sedangkan kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut pajak pertambahan nilai. Cara menghitung PPN atas kegiatan membangun sendiri. Atas kegiatan membangun sendiri dikenal pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri sebesar 40% dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah, termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri. Jumlah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan pembangunan bangunan tersebut. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri jumlahnya sebesar 40% dikali 40% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Next. Next, Sylvia. Pengawasan PPN membangun sendiri sebagai bentuk pengawasan KPP atas penyelesaian kewajiban perpajakan atas kegiatan membangun sendiri di wilayah KPP yang bersangkutan. Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri belum melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPN pembangun sendiri, maka KPP menerbitkan dan menyampaikan surat teguran. Yang kedua, apabila jangka waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat teguran ternyata belum menyetor dan melaporkan PPN membangun sendiri terutang pada KPP akan melakukan pemeriksaan untuk menetapkan PPN membangun sendiri yang terutang. Yang ketiga, dari hasil pemeriksaan pada butir kedua, KPP menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, apabila orang pribadi atau badan belum memiliki NPWP, akan
Yang kelima, apabila orang pribadi atau badan telah memiliki NPWP, tetapi perbedaan wilayahnya dengan tempat bangunan didirikan, maka KPP akan menerbitkan NPWP status cabang. Next. Bab 15, PPN atas jasa sewa. Dasar hukum yang digunakan mengenai PPN atas jasa sewa atau leasing yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 1991 Jo SS 10 PJ 42 1994 tanggal 22 Maret 1994. Next. Sewa atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa dengan hak opsi maupun sewa tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Lesi adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lesor. Lesor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa. Kegiatan sewa dapat dilakukan dalam bentuk sewa dengan hak opsi. Hak opsi adalah lesi untuk membeli barang modal yang disewa atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa. Kegiatan ini ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah pembayaran sewa selama masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Yang kedua, masa sewa ditetapkan 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Jika lesor dan lesi membuat perjanjian sewa dengan hak opsi, namun masanya tidak memenuhi ketentuan di atas, maka pelakuan pajak pertambahan nilai yang diberikan terhadap perjanjian tersebut sama dengan pelakuan pajak pertambahan nilai terhadap janji sewa tanpa hak opsi. Sewa tanpa hak opsi digolongkan sebagai sewa hak opsi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa selama masa sewa pertama tidak dapat ditutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor. Yang kedua, perjanjian sewa tidak memuat ketentuan mengenai opsi lesi. Next. Perlakuan PPN terhadap kedua jenis kegiatan sewa tersebut tidak sama. Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa dengan hak opsi dari lesor kepada lesi, dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang PPN dan PPNBM. Sedangkan atas penyerahan jasa dalam transaksi tanpa hak opsi dari lesor kepada lesi terutang PPN. Sewa dengan hak opsi, terdapat 2 macam penyerahan yaitu penyerahan jasa dan penyerahan barang modal. Ketentuan yang berlaku sehubung dengan kedua jenis penyerahan tersebut adalah berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1969 KMK 01 1991 atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa dengan hak opsi dari lesor kepada lesi merupakan jasa finansial leasing yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, lesor bukan merupakan pengusaha kena pajak. Berdasarkan pasal 1A ayat 1 huruf D Undang-Undang PPN, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN, meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas barang kena pajak belum dilakukan dan pembayaran harga jual barang kena pajak tersebut dilakukan secara bertahap. Tetapi karena penguasaan atas barang kena pajak telah berpindah dari penjual ke pembeli, penyerahan barang kena pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat perpindahannya penguasaan secara nyata atas barang kena pajak tersebut lebih dahulu daripada ditandatangani perjanjian. Dengan demikian, dalam hal lesi adalah pengusaha kena pajak, PPN yang dibayarkan atas perolehan barang yang disewa dengan hak opsi tersebut merupakan PPN pajak masukan bagi lesi. Dalam pelaksanaannya kadang berakhir lebih cepat, yaitu karena force majeure, default atau karena sebab ekonomis sehingga masa sewa menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati atau bahkan lebih pendek dari masa sebagaimana yang ditentukan oleh sewa dan hak opsi.
Sewa dengan hak opsi dalam hal terdapat hubungan istimewa. Jika terdapat hubungan istimewa membuat perjanjian sewa dengan hak opsi, maka perlakuan pajak pertambahan nilainya sama dengan yang diuraikan di atas. Jika terjadi perubahan masa menjadi lebih pendek, maka perlakuan pajak pertambahan nilai sebagai berikut. Yang pertama, apabila masa sewa lebih pendek tapi masih ada batas yang ditentukan, maka perlakuan PPN tetap sama. Yang kedua, hal terjadi karena force majeure apabila masa sewa lebih pendek dari yang disepakati sehingga tidak memenuhi ketentuan, maka perlakuan PPN yang telah diberikan terhadap sewa dengan hak opsi harus diubah menjadi sewa tanpa hak opsi yang diatur sebagai berikut. Pihak lesi harus membayar kembali pajak masukan yang telah dikreditkan bersama dengan saat penyampaian atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Jika tidak dibayar, KPP menerbitkan surat ketetapan pajak ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Masa sewa yang telah dijalankan diperlakukan sebagai telah terjadi persewaan barang sehingga terutang PPN. Pihak lesor wajib mengenakan PPN atas jasa persewaan barang yang masih tersisa dan dengan dasar pengenaan pajak sebesar pembayaran bruto sewa yang telah dilakukan lesi. Next. Perlakuan PPN atas sewa tanpa hak opsi. Penyerahan jasa dalam transaksi sewa tanpa hak opsi dari lesor kepada lesi adalah penyerahan jasa yang terutang PPN karena lesi sebagai perusahaan jasa persewaan barang dengan demikian merupakan pengusaha kena pajak. Pengalihan barang dalam transaksi sewa tanpa hak opsi bukan merupakan penyerahan barang kena pajak karena pengalihan tersebut adalah dalam rangka persewaan jasa. Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari nilai pergantian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 huruf P Undang-Undang PPN. PPN pajak keluaran bagi lesor yang merupakan PPN pajak masukan bagi lesi dalam hal lesi adalah pengusaha kena pajak. PPN yang dibayarkan atas perolehan BKB yang disewa guna usahakan merupakan PPN pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN pajak keluaran lesor. Jika transaksi sel dan lesi back tanpa hak opsi, PPN pajak masukan atas perolehan barang yang telah dikreditkan oleh lesi harus dibayar kembali seperti halnya pembayaran kembali dalam pemindahan tanganan barang modal. Apabila lesi kemudian menyewa guna usaha kembali barang tersebut, maka lesor harus mengenakan PPN yang terutang atas jasa persewaan barang yang dilakukannya dengan pengaturan seperti tersebut pada butir 1. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada timnya Elvira ya. Ya. Sambil menunggu sesi tanya jawab, ya, saya sedikit memberikan ya penjelasan ya, yaitu coba back to slide 12 chapter ya. Pajak masukan itu ada di sekalian ya, terkait dengan pengembalian atau disebut dengan restitusi ya, maka ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya. Nah, apabila pajak masukan tersebut ya lebih bayar ya, kalau lebih bayar rumusnya seperti apa adikku sekalian? Rumusnya kemarin kalau lebih bayar, ada yang masih ingat? Jangan sampai lupa formulanya. Rumus PPN kalau lebih bayar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dicatat nggak kemarin? Kan disuruh dicatat. Lupa ya? Lupa ya? Yaitu, tolong saya ulangi lagi ya, formulanya ya. Dicatat nih, dicatat lagi nih, diingetin. Formula PPN. Nah, rumusnya ya, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai.
Ya, pajak pertambahan nilai itu akan dipungut ya apabila ada transaksi jual dan beli, baik barang maupun jasa. Ya, baik barang maupun jasa. Jadi semua aktivitas baik penjualan dan pembelian, apapun pembelian dan penjualan itu akan dikenakan PPN sebesar 10% dan nanti per 1 Juli akan naik 1% menjadi 11%. Nah, itu dia adik sekalian. Semua ya. Kalau kalian nanti belanja dimanapun, di Indomaret, di Alfa, itu akan dikenakan pajak. Berarti kita kalau beli di Indomaret, di Alfa, di mall, berarti itu pajak pembelian. Ya, jangan sampai lupa. Apa bedanya pajak keluaran dan pajak masukan? Ya, atau kita singkat PK dan PM. PK itu adalah pajak keluaran, PM itu adalah pajak masukan. Ya. Nah, jangan sampai lupa Adik-adikku sekalian, kalau pajak keluaran berarti pajak yang keluar. Jangan sampai lupa ya. Yang keluar. Ingat tuh, ya. Yang keluar itu maksudnya apa? Yang keluar itu berarti kita keluar barang kita. Kita jual barang kita. Gitu. Ya. Jadi pajak keluaran, misalnya kita nih punya perusahaan nih, ya kita mau jual barang, ya maka barang kita keluar, maka disebut dengan pajak keluaran. Apapun adik-adik sekalian, kalau kalian jasa jasa misalkan jasa lawyer, jasa akuntan, jasa kedokteran, ya apapun, berarti kalau dia memberikan jasa maka dia mengeluarkan, ya dia harus keluar barang itu, maka itu dikenakan pajak 10%. Ya. Terus kalau beli barang apapun adik-adikku sekalian juga dikenakan pajak adik-adik sekalian. Ya, dimana di Indonesia ini nggak ada yang nggak kena pajak, semuanya dikenakan pajak. Dan yang paling terbesar dikenakan pajak adalah alhamdulillah negara Indonesia. Semuanya hampir rata-rata di bawah tarif pajak Indonesia. Karena Indonesia ini Masya Allah ya, semuanya dipungutkan baik pajak PPN, PPNBM, PPh 21 atas karyawan, PPh 22, 23, 24, 25, 26, ya 31, SPT badan, SPT biaya materai, ya, nah, itu dan sebagainya dari sekalian. Banyak ya pajak-pajak yang dipungut di Indonesia. Nah, back to PPN, jangan sampai lupa pajak keluaran apa tadi dari sekalian? Pajak keluaran apabila seseorang menjual barang itu keluar. Ya, kalau menjual barang berarti dia harus memberikan pajak, yaitu pajak keluaran, PK disebut. Nah, sebaliknya kalau kalian beli barang, ya, kalau kalian beli barang, ya, beli atau mengadakan barang, ya, terus kalau ada kata-kata pengadaan barang itu berarti namanya beli, ya. Terus kalau misalkan ada kata-kata pembelian berarti itu beli, itu disebut dengan pajak masukan, ya. Tapi kalau misalkan ada kata-kata penyerahan barang berarti jual, jangan sampai lupa ya. Kalau kita menyerahkan barang tersebut berarti kita jual. Itu dia dari sekalian. Ya, atau penjualan barang. PK dan PM. Jangan sampai lupa tuh. PK dan PM. Nah, rumusnya satu, ada 3 rumus. Yang kalian harus ingat. Nih, tolong dicamkan nih, dicatat di note ya. Pajak keluaran nih. Kalau pajak keluarannya ya
lebih besar, ya, pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukannya, sama dengan lebih bayar apa kurang bayar? Ayo, lebih bayar apa kurang bayar? Pajak keluaran nih, kita keluar, ya, dibandingkan kita beli barang. Pajak masukan, kita adu, pajak keluarannya lebih besar dibandingkan pajak masukannya. Itu lebih bayar apa kurang bayar? Adik-adik sekalian? Hah? Kurang bayar. Kurang bayar, pinter Sofiana. Alhamdulillah. Ya, jadi kurang bayar. Nanti kita pada saat masa bulan berikutnya, maka kita harus bayar tuh kurang bayarnya. Ya, maka kurang bayar atau disebut dengan KB. KB itu bukan keluarga berencana ya, bukan ya, yaitu kurang bayar. Ya, itu satu formulanya. Yang kedua, ya, yang kedua jikalau PK pajak keluarannya, pajak penjualannya lebih kecil, lebih kecil dibandingkan pajak masukannya, apa? Lebih bayar apa kurang bayar? Lebih bayar. Hah? Ayo, jangan malu. Ngomong aja, salah nggak apa-apa ya. Kalau saya tuh ngajar itu, kalian itu harus salah. Jangan benar dulu, ya. Karena dari benar itu nanti takutnya lupa. Tapi kalau salah dulu, pasti akan inget. Oh, ini lupa, ini akan benar. Oh, ini benarnya ini. Gitu ada di sekalian. Jangan takut salah ya, namanya belajar harus salah. Ya, ayo pajak lebih bayar apa kurang bayar? Kalau PK-nya lebih kecil dibandingkan PM-nya? Lebih bayar, Pak. Lebih bayar. Lebih bayar. Ya, lebih bayar itu ada di sekalian. Maka kalau kita lebih bayar, misalnya kita jual barang nih, ya, pajaknya kecil, terus pembelian barang kita beli barang tuh banyak amat, ternyata pajak kita lebih besar. Ya, maka pajak masukannya lebih besar dibandingkan pajak keluarannya, maka lebih bayar. Maka lebih bayar itu ada dua ada di sekalian. Ada bisa direstitusi dan bisa dikompensasi di bulan berikutnya. Tuh, di restitusi tadi apa namanya restitusi? Ada di sekalian? Apa arti restitusi? Tadi bab 12? Ingat nggak? Hah? Ingat nggak? Pengembalian. Jadi kita minta kembalinya karena lebih bayar. Uang kita numpuk di KPP, di di kantor pelayanan perpajakan. Lebih bayar. Maka lebih bayar kita bayar pajak itu ke pemerintah, itu lebih bayar ada di sekalian. Nah, lebih bayar itu kita bisa ambil tuh duit kita. Kita berarti lebih bayar. Tuh, bisa di-refund. Bisa. Nah, tapi refund itu konsekuensinya apa? Yaitu kita akan diadakan pemeriksaan atau disebut dengan audit tax. Pemeriksaan pajak. Dan dahulu di tahun 2000, sebelum di tahun 2013 itu ditetapkan cuman satu teks aja, misalkan lebih bayarnya PPN 21, maka PPN 21 aja diperiksa. Kalau misalnya lebih bayarnya PPN, maka PPN aja yang diperiksa. Tetapi sekarang di tahun 2019 itu kalau pemeriksaan itu walaupun lebih bayarnya di PP 21 atau lebih bayarnya di PPN atau lebih bayarnya di PPABA dan lain sebagainya, maka akan diadakan pemeriksaan. Kalau kita lakukan restitusi ya, kita minta kembaliannya. Nah, tetapi dalam pemeriksaan itu adik-adikku sekalian, maka all tax, semua tax akan diperiksa. PP 21, 22, 23, 24, 25, 26 semuanya, Masya Allah, Allahu Akbar, semuanya ada di sekalian. Nah, pemerintah itu, pajak itu tidak akan mau rugi, maka dia lakukan pemeriksaan, dicek kebenarannya, benar nggak nih, ya kan?
perusahaan ini lebih bayar. Itu ada di sekalian. Bener nggak nih? Dicek kembali, diaudit, diperiksa. Nah, diaudit kayak dokter. Nih mana penyakitnya? Sini saya cek, bener nggak penyakitnya ini, mana buktinya? Diperiksa ada di sekalian. Maka konsekuensinya dalam pemeriksaan itu, maka kita harus harus berani beresiko. Maka semua perusahaan kalau diperiksa kembali, maka akan mengakibatkan kurang bayar. KB. Oh, hati-hati ada sekalian. Kalau KB kurang bayar, yang seharusnya kita kurang bayarnya cuman lebih bayarnya kita 2 miliar, maka kita akan dicek dan diaudit oleh kantor pajak, maka kita akan lebih 2 miliar malah bahkan maka kita kurang bayarnya bisa 2 miliar lebih. Nah itu dia dari sekalian ya, berisiko ada di sekalian kita kalau melakukan pemeriksaan ya. Nah saya di lapangan ini banyak sekali kejadian ada di sekalian ya, perusahaan-perusahaan minta kepada kita, Pak Budi kita ada lakukan pemeriksaan nih, sampai saya kena 1,5 miliar dan seharusnya lebih bayar kok jadi kurang bayar, kata begitu ya iyalah ya kan. Maka itu jangan, kalau kita mau restitusi, mau uang kita dikembalikan, maka kita harus siap diperiksa, maka kita siap harus diaudit. Maka itu kalian harus siapkan nih, siapkan bukunya semua ada di sekalian. Semua ya, yang terkait dengan pemeriksaan baik PPh 21, misalkan kita lebih bayarnya cuma PPN doang, maka kita siapkan semuanya, PPh 21 atas karyawan, PPh 22 atas jasa, PPh 23 atas jasa juga, PPh 22 itu atas impor ya, impor ya, sama pengadaan pemerintah. Terus PPh 23 itu profesi ya, jasa ya. Terus ya PPh 24 ya, PPh 24 itu pembebanan perusahaan asing ya. PPh 25 itu badan ya. PPh 26 itu orang pribadi asing ya. Tuh semuanya ada di sekalian, semuanya, Masya Allah ya, diperiksa sama pajak. Nah itu dia ada di sekalian ya. Resiko kita kalau uang kita mau dibalikan, minta kembalian ya, di refund ya, itu disebut dengan restitusi ya. Yang kedua yaitu kalau uang kita lebih bayar, maka kita lakukan kompensasi ya, itu kita lakukan kompensasi berikutnya. Yaitu kompensasi maksudnya apa? Yaitu kita uang kita lebih ini itu dikompensasikan di bulan berikutnya. Nah itu dia ada sekalian. Kalau dikompensasi di bulan berikutnya, maka bisa ya, bisa. Itu dia ada sekalian ya. Atau nanti dimasukin ke PPh badan untuk sebagai badan untuk pengkreditan PPh badan kita kalau kita lebih bayar. Makanya itu kalau kita benar-benar belum siap untuk diperiksa, jangan kita langsung membuat surat untuk pengembalian dana, jangan ya, maka kita akan siap bangkrut ya, bangkrut ya, bukan untung malah buntung. Nah itu dia dari sekalian ya. Maka itu kita harus siapkan. Maka itu mulai dari sekarang, kalau kalian nanti menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, maka siapkan administratif yang baik ya. Harus siapkan tuh baik perpajakannya, baik in outnya, keuangan, SOP, prosedur perusahaannya, semuanya harus baik, tertata ya, harus baik. Nah kalau apabila baik, nanti kita enak, nyaman ada di sekalian. Kalau kita misalkan dilakukan pemeriksaan, kita ada semuanya, data lengkap ya.
Itu dia. Yaitu itu jikalau kita lebih bayar. Jangan sampai lupa, rumusnya apa tadi kalau lebih bayar? Rumusnya apa lebih bayar? Rumusnya? Yang keras, Ade? PK kurang dari PM. Apa? Jangan takut salah, PK lebih kecil dari PM. Iya, pinter. Kalau misalnya kan kurang bayar? Kurang bayar? Yang lainnya, coba. PK lebih besar dari PM. Iya, PK lebih besar daripada PM. Nah, yang ketiga nih rumusnya. Catat nih. Yaitu PK sama dengan PM. Sama dengan? Jikalau kita pajak keluarannya sama besar nilainya sama pajak masukannya, maka kita lakukan lebih bayar apa kurang bayar apa nihil? Nihil, Pak. Nihil. Pinter Sofia. Pak, tidak bayar. Pinter Nanda. Ya. Pinter Desi. Nihil ya, maka nihil. Kita nggak bayar lebih bayarnya, nggak bayar kurang bayarnya. Jadi nihil, jangan sampai lupa tuh rumusnya itu 3 ya, PPN ya. Nah itu dia dari sekalian. Nah jadi kita apabila kita lakukan restitusi, maka kita harus mempersiapkannya ya, data-data kelengkapannya, semuanya datanya harus lengkap, baik laporan keuangannya, baik dengan pajak-pajak lainnya. Pajak itu banyak ada di sekalian. Kalau all tax berarti jatuhnya all semuanya. Ya, PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Nah itu PPN, PPNBM ya, biaya materai. Nah itu banyak ada di sekalian ya. Terus tarif-tarifnya berbeda-beda ya. PPh 21 pakai tarif progresif, PPh 22 tarifnya ada yang 2%, ada yang 1,5% ya. Terus PPh 23 ada yang 10%, ada yang 4, ada yang 6 ya, ada yang 8. Nah itu dia tergantung dari pajaknya. Terusnya PPh badan juga pakai pajak progresif ya, atau pakai pajak fasilitas. Nah itu dia dari sekalian ya, banyak ya, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kalau misalkan negara kita Indonesia pajaknya tertata dengan baik, maka perekonomian kita akan lebih baik insyaallah taala. Nah itu dia dari sekalian. Kalian kan 9.30 ada lagi ya, 8.30 ada belajar lagi ya. Itu sampai jam berapa kita? 8.40, Pak. Jam berapa? 8.40. 8.40 ya. 8.40 ada mau bertanya nggak? Ada dari sekalian? Ya. Nah, terusnya surat pemberitahuan masa PPN ya, bab 13 ya. Nah, pajak masa PPN itu harus dibayarkan selambat-lambatnya itu di tanggal 20 hari berikutnya ya, tanggal 20 ya. Dedek sekalian tuh harus dibayarkan, baik yang kurang bayar aja ya, baik kurang bayar maupun nihil ya. Nihil kita hanya sebatas melaporkan saja ya, tapi sekarang semua udah pakai ISPT, udah pakai mobile banking, udah pakai mobile, udah pakai internet ya. Semua transaksi itu udah pakai pelaporannya udah pakai internet ya. Itu sudah mudah ya. Nah ini contohnya, contoh SPT masa PPN ya. Nah ya, formulir 111111 ya.
Itu tinggal dimasukin aja angkanya, angka penjualannya atau penyerahan barangnya dan pembelian barangnya lebih apa kurang. Ya kalau lebih maka kelebihan bayar, kalau kurang bayar maka kita harus bayarkan. Ya. Oke, adik-adik sekalian. Nah, bab 14 perlakuan PPN, ya penyerahan BKP oleh real estate, ya. Nah, maka penyerahan BKP itu tetap harus dikenakan, namanya kita menjadi real estate, menjadi pengusaha developer, pengusaha properti, maka semuanya dikenakan pajak. Ya. Yang dikenakan pajak adalah PPN 10%, ya. Sama pajak final, pajak final itu 1% dibayarkan, ya. Itu PPh pasal 4 ayat 2 itu final, ya. PPh final itu PPh yang tidak bisa dikreditkan, hanya bisa dibiayakan. Tapi dibiayakan itu nanti bukan sebagai pengurang pajak atau biaya, ya. Itu nanti dikoreksi kembali. Masya Allah ya. Pajak itu banyak ya dari sekalian ya, peraturan-peraturannya ya. Ya banyak sekali ya. Kalian nanti kalau belajar benar-benar belajar bisa expert ya, insya Allah. Ya. Terusnya terkait dengan PPN atas jasa sewa. Jasa sewa pun juga begitu ada di sekalian. Kalian dikenakan pajak. Ya, 10% juga. Ya. Terus yang penyewa. Nah, yang penyewa leasingnya juga dikenakan ada di sekalian. Ya, yaitu PPh 23. PPh 23 itu berapa persen? 2%. Ya, sama PPN 10%. Ya, Masya Allah ya. Banyak ya. Nah, itu dia dari sekalian ya. Kalian alhamdulillah sudah di bab 15. Oke, ada bertanya? Silakan. Kalau nggak ada saya absen nih. Berarti kalian udah pintar semua ya. Alhamdulillah ya. Ya. Belajar pelan-pelan. Emang kalau pajak itu banyak peraturan-peraturannya, ya, banyak peraturannya, ya peraturannya masya Allah ya, secara komprehensif. Nah, nanti kalian akan temukan tuh pajak yang bersifat fiskal sama pajak yang yang komersil, laporan keuangan komersil sama laporan keuangan yang bersifat fiskal. Nanti itu berbanding terbalik ada di sekalian. Jadi pajak sama keuangan komersil itu nggak mau disamakan. Pajak sendiri peraturannya. Nah, laporan keuangan SHK umum atau SHK etap maka peraturannya juga berbeda sendiri. Maka nanti siapa yang mengikuti laporan pajak, maka kita harus mengikuti. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus mengikuti peraturan pajak KUHP. Bukan perusahaan pajak yang ngikutin perusahaan bukan. Itu dari sekalian. Ya, nanti kalian tuh banyak riset ya. Kalau kalian mau riset terkait dengan pajak, ya, ada tax planning juga, perpajakan perencanaan, ya, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Oke. Ada mau bertanya? Sambil nunggu pertanyaan, saya absen dulu ya, adikku sekalian ya. Ya, tolong suaranya dikeraskan. Hadir, ya. Terus yang nggak hadir, tolong dijawab juga. Tidak hadir Pak, nggak hadir kenapa? Apakah sakit? Apakah ada exchange student? Ya, exchange student itu apa nih? Mahasiswa apa? Adik sekalian? Pertukaran mahasiswa, ya, atau ada kegiatan lain? Oke. Siva Dwi Anggraini, hadir nggak? Hadir Pak. Hadir Pak. Kusbandia. Hadir Pak. Hadir. Kevin Asal. Kevin.
Kevin Asar. Enggak ya? Hadir Pak. Hadir, oke. Hadir. Ade Frida Nur Hadirah. Hadirah. Adiro ya, nama tuh jangan susah-susah ya. Ade Frida Nur Abdillah banyak amat ya. Ya zamannya banyak ya. Amri Imadul Haq. Hadir Pak, hadir. Hadir. Cindy. Hadir Pak. Cindy. Selvia. Hadir Pak. Andini. Hadir Pak. Desi Fitriani. Hadir ya. Anda. Hadir Pak. Muhammad Rifaldi. Aldi izin Pak. Izin, kenapa? Ada pelatihan, Pak. Ada pelatihan. Oke, Iya, Siti Anissa, Hadir Bapak. Asti Safina, Hadir, Pak. Ervira, Hadir Pak Ervira. Nirwani, Pelatihan Pak. Pelatihan. ya. Oke, Khairul Rozak, Hadir Pak. Khairul Nisa, Hadir Pak. Hadir. Diana hadir ya, Putri, Hadir, Pak. Julia, Hadir, Pak. iya Putri hadir, Julia, Hadir, Pak. Maria, Hadir Pak. Anissa Bella Trisna, Hadir Pak. hadir ya, Siva Umami, Hadir, Pak. Nurul Fadila, Hadir Pak. Hadir. Aditya, Kamar mandi, Pak. Kamar mandi. lagi toilet. Oke, Novira, Hadir, Pak. Novira hadir. Oke, ada yang belum dijawab, ada yang belum ditanya ini nggak, di absen nggak? Udah ya, semua ya. Oke, ada mau bertanya dari sekalian? Silakan. Ada yang bertanya? Hah? Siapa apa mau nanya? Hah? 5 menit lagi? Bentar. Siva ada mau bertanya, silakan. Alhamdulillah. Terkait dengan pajak PPN, restitusi, dan pajak atas sewa, dan pajak surat pemberitahuan masa PPN ya untuk kita bayar, dan pelaporan pajaknya ya. Dan itu dia dari sekalian, pajak aja dari sekalian. Kalau kita tidak lapor dan kita telat lapor ya, kita telat lapor nih, maka akan dikenakan dua sanksi. Akan dikenakan dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi dan denda. Denda administrasi itu dikenakan tiap bulan, denda pun dikenakan tiap bulan. Nah itu dia dari sekalian, masya Allah ya, masya Allah ya. Duit nggak? Duit apa duit? Itu ada di sekalian. Duit ya. Maka itu kita nanti kalau kalian menjadi entrepreneur, maka kalian harus persiapkan ya tenaga perpajakannya ya, supaya kita tetap harus wajib melaporkan perusahaan kita itu ya ke Dirjen Pajak, wajib. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak melaporkan, maka kita tidak akan dikenakan denda, dan kita pun telat, maka kita akan dikenakan sanksi dan denda. Ya, kalau kita tidak melaporkan dengan sengaja, maka kita akan dikenakan sanksi berkali-kali lipat. Nah, itu dia ada sekalian.
ya, maka kalian harus berdiskusi, jangan malu, jangan sungkan, ya, kepada siapapun yang bisa mengerti pajak. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada nih, ya. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Hadirin sekalian dengan baca doa ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yo, Bu Tris.